wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pada kesempatan yang lalu ya kita telah baca dari apa yang ditulis oleh penulis hafizahullah taala Syekh Nuruddin As-Sudai dalam kitabnya yang terkait dengan puasa tentang kafarah tentang kafarah kan karena judul yang kemarin tertulis di atas kurang enggak benar. Tapi yang benar adalah kafarah Jadi kafarah bagi orang-orang yang memiliki kemarin diantaranya kafarah bagi orang yang melakukan jima di siang hari Ramadan kemudian yang terkait dengannya dan juga beberapa hal yang terkait dengannya. Dan insyaallah taala pada kesempatan hari ini kita akan membaca tentang bab yang selanjutnya, yaitu terkait dengan orang-orang yang diberi udzur syariat. Tentang orang-orang yang diberi udzur syariat dan apa saja yang berkaitan dengannya. Kalau bisa cepat, kita pengen juga bisa baca cepat. Yang pertama adalah berapa jarak tempuh apabila seorang itu berpergian membolehkannya berbuka puasa atau mengqashar salat. Sebagaimana jawaban dari Lajnah Daimah, sebagian ulama memberikan keringanan dalam mengqashar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan seorang itu bisa berbuka puasa di siang Ramadan itu di setiap apa saja yang dinamakan safar. Dan jumhur ulama memberikan batasan paling sedikitnya jarak tempuh dalam safar ini adalah berapa? 80-an kilometer. Karena ini kadang mereka yaitu jumhur ulama yang berdalil bahasanya 80-an kilo karena kadang ukuran safar itu berbeda-beda. Kadang orang anggap safar itu disebut safar itu sudah safar. Tetapi ketentuan dari jumhur ini lebih katakan lebih selamat. Sudah kalau sudah 80-an kilo maka itu sudah terhitung safar. Maka seorang bisa melakukan qashar dalam salat ataupun mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan karena dia sedang melakukan safar. Kemudian seorang dari rumahnya menuju bandara, apakah boleh dia mengqashar dan berbuka di bandara? Jawabannya, jika bandara satu kota dengannya maka dia belum dikatakan berpergian sampai pesawat itu terbang. Sampai pesawat itu terbang. Apabila bandara itu tidak satu kota dengannya maka dia dikatakan musafir. Maka boleh baginya mengqashar dan berbuka. Kemudian seorang yang keluar dari kampungnya ketika dia sudah melewati rumah-rumah kampungnya sudah ini kampungnya dari suatu kampung, kemudian dia sudah lewati kemudian ternyata tertunda dia berbuka, kemudian dia berbuka karena sudah melewati kampungnya, kemudian dia berbuka. Nah, ternyata tertunda keberangkatan safarnya. Apa yang wajib bagi dirinya? Kalau dia keluar dari daerahnya bermaksud untuk menuju bandara karena dia akan melakukan safar, kemudian dia berbuka. Setelah itu ternyata pesawatnya tidak jadi berangkat misalnya, kemudian dia kembali ke daerahnya, maka di sini apakah dia tetap berbuka ataukah harus menahan diri dari kan tadi sudah berbuka kan? Apakah dia terus bisa makan begitu saja ataukah dia menahan diri dari pembatal puasa pada hari itu? Maka ini terbangun khilaf pada musafir yang datang ke rumahnya dalam keadaan berbuka. Apakah mengharuskan diri menahan diri dari pembatal puasa di sisa hari itu? Maka pendapat yang benar dia tidak harus menahan diri dari pembatal puasa di sisa hari itu. Jadi bisa bisa makan. Yang penting dia tidak menampakkannya kemudian memamerkannya kepada orang-orang yang berpuasa karena karena kehormatan siang bulan puasa. Kemudian seseorang yang berpergian ke suatu daerah dan berniat tinggal lebih dari 4 hari, apakah dia berbuka dan mengqashar salatnya? Jika dia berniat tinggal 4 hari atau kurang, jadi kalau ukurannya berapa? Kalau 4 hari atau kurang, maka berlaku baginya hukum-hukum musafir. Boleh baginya berbuka dan mengqashar salat. Dikarenakan tinggalnya di daerah tersebut
jika 4 hari atau kurang ya tidak mengeluarkannya dari hukum musafir. Tetapi ya adapun tinggalnya di situ dia niatkan lebih dari 4 hari ya maka ya berlaku baginya hukum mukim, sudah dia mukim ya, maka tidak berlaku baginya hukum safar. Maksudnya apa? Nanti terkait sholatnya juga terkait dengan apa? Ibadah puasanya ya. Ini terkait dengan sholat dan juga apa? Ya, terkait dengan puasanya. Kemudian apabila ya seorang berniat di malam akan berpergian di siang hari, apakah dia meniatkan berbuka sejak malam? Bisa dipahami nih permasalahannya kan? Ya, ulama telah sepakat bahwasanya orang yang ingin berpergian di bulan Ramadan tidak boleh baginya niat berbuka dari malam. Ya, dikarenakan apa? Musafir itu tidak dikatakan berpergian itu dengan niat saja. Tetapi apa? Ya, harus juga menunjukkan ya persiapannya dan mengambil perbekalannya. Karena bisa jadi nanti ternyata apa? Enggak jadi. Ya, tidak jadi safarnya. Kemudian seorang yang berpergian di siang hari sedangkan dia berpuasa sejak pagi, apakah boleh baginya berbuka? Ya, selama dia safar maka apa? Boleh baginya berbuka. Ya, karena apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridon." Siapa yang sakit, ya, sakit yang tentunya apa? Ya, seorang tidak mampu untuk berpuasa. Au ala safarin, ya, atau seorang sedang safar, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka dia boleh mengganti ya bisa mengganti pada hari yang lain. Kemudian ya, manakah yang lebih utama bagi musafir berbuka ataukah berpuasa? Ya, maka ini dilihat apabila puasa itu membawanya kepada kesulitan yang sangat ya dan dikhawatirkan terjadi bahaya baginya, maka wajib baginya berbuka. Ya, wajib baginya berbuka sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, dahulu Rasulullah sallam fi safar faro'a zihaman. Kemudian beliau ya melihat ya ada kerumunan orang ya, kemudian apa? Wa rajulan qad dzulila alaih. Ya, dan ada seorang yang sedang dipayungi, dinaungi. Ma hadza, apa ini? Ya, kemudian beliau menjawab, orang yang sedang berpuasa. Shaim, faqalu shaim. Faqala laisa minal bir as-shaum fis safar. Ya, ini bagi orang yang ya mendatangkan bahaya baginya, maka apa? Laisa minal bir. Ya, tidak termasuk kebajikan, yaitu berpuasa dalam perjalanan. Kemudian apabila puasa membawanya pada kesulitan yang ringan, maka yang utama baginya berbuka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah apa? Memberikan rukhsah. Dan Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, mencintai untuk diambil rukhsahnya. Ya, untuk diambil rukhsahnya. Kemudian apabila puasanya tidak menyulitkannya, ya, tidak menyulitkannya, maka yang utama bagi dia adalah berpuasa. Ya, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Ya, karena ini juga yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW pada sebagian perjalanannya. Jadi Rasulullah SAW pada suatu perjalanan beliau tetap berpuasa selama tidak menyulitkannya. Ya, sebagaimana ini juga disebutkan ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Darda. Ya, dan pada puasa itu lepas ya terhadap tanggungan, karena seorang yang berpuasa kan lepas tanggungan kan, nggak harus ganti nanti. Ya, karena seorang Muslim tidak tahu ya apa yang akan terjadi setelah itu. Ya, karena pelaksanaan ibadah ketika seorang itu mampu lebih mudah ya dan utama daripada ketika seorang itu mengqadha. Ya, ini dikembalikan pada ya diri seorang yang ya melakukan safar. Apakah membahayakan atau tidak, ada kesulitan tapi kesulitannya ringan, atau ya tidak ada kesulitan sama sekali, maka ya dikembalikan pada dirinya. Kemudian manakah yang lebih utama bagi seorang yang melakukan umrah, berpuasa atau berbuka? Ya, apabila orang yang melakukan umrah berkata, jika aku tetap berpuasa maka akan menyulitkanku ya pelaksanaan manasik umrah. Maka aku di antara dua perkara, maka aku akhirkan pelaksanaan umrah sampai tenggelam matahari dan tetap berpuasa sampai tiba di kota Mekah. Atau aku ya berbuka dan bersegera umrah. Ya, maka kita katakan padanya yang utama engkau berbuka ya dan melaksanakan umrah saat tiba di kota Mekah. Karena ini perbuatan Rasulullah SAW dan juga maksud orang yang umrah adalah melaksanakan umrah. Ya, dan bukanlah maksudnya adalah ya yang terpenting adalah berpuasa di Mekah. Karena ini ya kita jumpai juga ya kita husnudzonnya mereka apa? Karena safar. Ya, sebagian mereka pas
tawaf atau pas sa'i itu minum pas Ramadan kemarin. Ya, ada yang gini-gini ternyata kayak ya minum air zam-zam ya pas sa'i ya seperti itu, maka ya dilihat keadaan seorang. Ya, dilihat keadaan seorang mana yang lebih utama bagi orang yang umrah ketika melakukan umrah. Karena memang makanya keutamaannya tinggi karena memang pengorbanannya memang tinggi, memang ya rasanya lain. Ya, umrah di bulan Ramadan ya dalam keadaan berpuasa itu ya memang keadaannya lain. Kemudian apabila perjalanan tidak meletihkan seperti perjalanan dengan pesawat, bolehkah ya seorang itu berbuka? Boleh bagi musafir berbuka dengan kesepakatan ulama. Ya, sama saja apakah dia mampu berpuasa ataukah tidak, menyulitkannya berpuasa ataupun tidak. Ya, dari sisi jika ya seorang itu misalnya berpakaian ada naungan, itu seperti pesawat. Ya, seperti itu maka boleh baginya berbuka dan mengqashar. Ya, ini makanya dikatakan berpakaian dalam naungan. Dulu kan zamannya Syekhul Islam belum ada pesawat kan. Makanya dalam naungan. Nah, sekarang itu tadi, ini Syekhul Islam. Ya, pesawat kan masih akhir-akhir. Kemudian adapun apabila jarak tempuh perjalanan mencapai 80 km ke atas, maka disunahkan bagi musafir untuk berbuka. Ya, walau kendaraannya tidak meletihkan. Ya, seperti kereta api, kapal, pesawat. Ya, dikarenakan keumuman dalil-dalilnya karena terhitung safar. Ya, karena terhitung ya safar. Kemudian apakah hukum musafir berlaku atas ya sopir mobil? Ya, karena pekerjaannya terus-menerus di siang bulan Ramadan. Ya. Iya, ini berlaku atas ya atasnya hukum musafir karena antum tahu kan musafirnya bolak-balik misalnya mana? Mekah Madinah, Mekah Madinah, Mekah Madinah ataupun yang mana saja. Yang kerjaannya memang ya di situ ya dia safar. Ya, dia dalam perjalanan safar maka bisa mengqashar, menjamak dan berbuka. Jadi pahami kan di sini kan? Di seorang ya yang memang pekerjaannya seperti itu ya karena hukumnya ya akan berlaku padanya baik tentang mengqashar, baik tentang berbuka ya dan baik tentang menjamak. Kemudian apabila ada orang berkata, kapan mereka berpuasa sedang pekerjaannya berkesinambungan? Ya kita katakan ya berpuasa ya di musim dingin. Ini apalagi kalau di mana? Ya di Arab, maksudnya di negeri Arab. Ya, karena saya Ibnu Utsaimin ini di musim dingin karena hari-harinya pendek. Jadi kalau di musim dingin di sana hari-harinya pendek. Tapi musim panas hari-harinya panjang. Ya, hari-harinya pendek dan dingin. Kalau dingin kan kalau seorang mungkin yang banyak tidur ya terasa tidur terus tahu-tahu sudah ya cuma waktu sholat bangun kemudian seperti itu. Tapi ya tidak ya sepantasnya melakukan hal seperti itu. Adapun ya sopir angkutan kota ya maka tidak berlaku baginya hukum musafir dan wajib baginya berpuasa. Ya cuma sopir ini kemudian ya mengambil rukhsah tidak. Tapi ya bagi sopir yang memang pekerjaannya adalah ya sopirnya adalah sopir ya dalam perjalanan safar. Kemudian ya kapan batasan akhir bagi sopir angkutan melakukan perjalanan safar di kebanyakan keadaannya untuk mengqadha puasa Ramadan? Ya tentunya ya sebelum datang Ramadan berikutnya. Ya sebelum datang bulan Ramadan berikutnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala karena kesibukannya melayani Rasulullah SAW sehingga mengakhirkan qadha hingga bulan Sya'ban. Ya fama astati ya an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku tidaklah mampu untuk mengqadha melainkan di bulan Sya'ban. Ya bisa diakhirkan qadhanya sampai ya bulan Sya'ban selama belum masuk pada bulan Ramadan yang ya selanjutnya. Kemudian barang siapa yang berniat ya bepergian jauh, apakah boleh baginya berbuka sedangkan dia masih di dalam rumahnya? Ya, sebagian ulama ya berfatwa tentang bolehnya hal tersebut. Ya, sebagian ulama ya boleh ya seorang itu ya berbuka. Itu dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi berkata, aku menemui Anas bin Malik pada bulan Ramadan. Ketika itu hendak melakukan perjalanan. Dia telah mempersiapkan kendaraannya. Ini ya telah mempersiapkan. Dia mengenakan pakaian khusus. Kemudian minta dihidangkan makanan lalu beliau memakannya. Aku bertanya, apakah ini sunnah? Ya. Kemudian beliau menjawab, sunnah. Kemudian dia menaiki kendaraannya. Yaitu
apabila memang benar-benar apa mempersiapkan ya perbekalannya dan apa menyiapkan untuk ya dia melakukan ya perjalanannya. Ya, kemudian di akhir dari tulisan ini ya penulis Syekh Nuruddin mengatakan bersamaan hal itu yang lebih berhati-hati atas ibadah yang agung ini ya dia tidak berbuka sampai apa meninggalkan rumah-rumah ya di daerahnya ya sebagai jalan keluar dari apa menyelisih apa ya pendapat jumhur ulama, karena di pendapat yang lain ya bahasanya apa ya seorang itu namanya berbuka ya ketika safar itu ketika apa seorang itu telah melewati apa ya rumah-rumah di kampungnya, setelah itu baru dia berbuka ya seperti itu. Karena tadi ada dalil yang lainnya sebagaimana bisa dibaca. Kemudian hukum orang yang mengadakan perjalanan safar di bulan Ramadan agar bisa berbuka. Ya. Hukum orang yang mengadakan perjalanan safar di bulan Ramadan agar bisa berbuka, ya, maka jawabannya adalah puasa adalah rukun dari rukun Islam. Ya, seperti yang telah diketahui. Dan suatu yang wajib dalam syariat tidak boleh seorang untuk melakukan khiyal. Itu melakukan apa? Tipu daya, mencari alasan-alasan, mencari alasan agar gugur kewajiban darinya. Ya, maka barang siapa yang melakukan perjalanan karena ingin berbuka, maka safar baginya apa? Ya, hukumnya adalah haram. Ya, begitu juga berbuka haram baginya. Ya, maka wajib baginya apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan agar dia kembali dari safarnya dan berpuasa. Apabila dia tidak kembali, wajib baginya apa? Berpuasa walaupun dia dalam keadaan apa? Perjalanan safar. Jadi apa tadi kesimpulannya mencari alasan ya supaya seorang itu bisa berbuka puasa di bulan Ramadan, mencari-cari alasan ya. Ini kembali lagi pokoknya intinya apa? Khiyal, itu mencari alasan, maka itu apa? Tidak boleh ya, tidak diperbolehkan. Maka apakah batasan sakit yang bolehkan seorang itu berbuka? Ya, sakit yang bolehkan seorang berbuka adalah sakit yang apa? Yang parah, yang bertambah sakitnya apabila dia berpuasa atau dikhawatirkan memperlambat kesembuhannya. Ya, untuk memperlambat apa? Kesembuhannya. Tapi di sini apa? Ada ya perincian, jika tidak memberatkan ya sakit itu apa? Atas puasa, maka berbuka haram baginya. Ya, seorang sakit flu, saya sakit flu, kemudian apa? Dengan alasan tersebut kemudian apa? Ingin berbuka. Ini tidak boleh. Kalau flu penyakit yang apa? Penyakit ringan. Ya. Kemudian apabila memberatkannya, tapi apa? Tanpa ada rasa takut membahayakannya, maka puasanya di sini makruh. Ya. Apabila memberatkannya tanpa ada rasa takut membahayakannya, maka puasanya makruh. Kemudian apabila memberatkannya bersamaan rasa takut membahayakannya, maka ya yang sahih puasanya haram baginya. Itu apa? Khawatir nanti akan apa? Memberatkannya. Sudah, kalau sudah takut memberatkannya, kemudian membahayakannya, sudah berarti apa? Dia berbuka. Ya, ini diantara perincian yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian apakah wajib berpuasa bagi seorang yang menderita diabetes, yaitu penyakit gula? Ya, katanya harus apa? Sering makan dan yang semisalnya seperti itu. Maka dia lihat kembali. Ya, apabila dia mampu berpuasa tanpa memberatkannya, maka wajib baginya puasa. Ya, adapun apabila di sana terdapat kesulitan yang sangat, maka boleh baginya berbuka kemudian mengganti ya pada waktu yang lain. Ya, apabila masih diharapkan kesembuhannya, maka ini adalah hutang puasa. Maka apabila sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia membayar apa? Fidyah. Ya, kalau diabetesnya sudah apa? Diabetes yang parah. Ya. Kemudian seorang dokter menasihatinya agar tidak berpuasa. Ya, karena dia sakit apa? Tukak lambung. Apakah dia mengikuti perkataannya? Yaitu mengikuti perkataan dokter. Ya. Apabila dokter yang melarangnya berpuasa adalah dokter yang terpercaya, kemudian amanah, jujur, dan mumpuni di bidangnya, ya, maka dia wajib mengikuti nasihat dokter, yaitu berbuka puasa di bulan Ramadan sampai dia mampu berpuasa. Jadi catatannya apa? Dokternya itu apa? Memang dokter spesialis, dokter ahli, amanah dan jujur, ya, dan ya mumpuni di bidangnya, maka dia wajib mengikuti nasihat dokter. Ya. Kemudian apa?
selanjutnya dokter menyuruhnya untuk berpuasa karena dia dalam pengobatan penyakit liver. Apakah boleh mengambil perkataan dokter? Ya, kembali lagi, apabila dokternya terpercaya, amanah, dan mumpuni di bidangnya, maka diambil sarannya, yaitu untuk meninggalkan puasa. Ya, karena dia mengetahui keadaan penderita. Ya, karena dokter ini mengetahui keadaan penderita dan batas kemampuan pasien, ya, untuk berpuasa ataukah berbuka. Ya, tinggal nanti dia mengqadha pada waktu yang lain. Kemudian, siapakah dokter yang diambil perkataan dalam masalah batasan sakit bagi orang yang berpuasa? Ya, jawabannya, ya, kapan seorang dokter itu terpercaya diambil perkataannya, walaupun bukan seorang muslim. Ya, walaupun bukan seorang muslim, selama dokter itu terpercaya, amanah dia di bidangnya, ya, bisa dipercaya, ya, di bidangnya, ya, dan walaupun dia bukan seorang muslim. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam waktu itu, yaitu ketika hijrah, beliau menyewa seorang kafir, yaitu seorang kafir, yaitu penunjuk jalannya, yaitu Abdullah bin Uraikid, itu untuk menunjukkan jalan dari Makkah dan Madinah. Dan Abdullah bin Uraikid seorang yang terpercaya, ya, tidak mengabarkan, ya, kemana mau perginya Rasulullah SAW. Itu intinya tadi terpercaya, ya, karena kalau mengabarkan berarti tidak amanah, gimana? Ya, akan dikejar dan akan ya, bahkan dibunuh dan yang semisalnya. Maka intinya adalah terpercaya. Ya, itu adalah terpercaya walaupun itu dari seorang kafir. Ya, walaupun dari seorang terpercaya dan keamanannya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian apabila pasien sembuh atau seorang musafir, ya, sampai di kampungnya pada siang bulan Ramadan, yang sebelumnya telah berbuka, apakah mengharuskan baginya menahan diri dari pembatal puasa di hari itu? Ya, tadi sudah kita sebutkan ini kan, tidak wajib bagi mereka menahan di sisa hari tersebut menurut pendapat yang benar. Ya, karena tidak adanya dalil hal itu, dan puasa itu ibadah yang karena puasa itu meliputi ibadah yang ada waktunya, yaitu sehari penuh. Ya, tidak cukup puasa sebagian hari saja, tetapi disunahkan, ya, disunahkan untuk menahannya karena kesucian bulan Ramadan. Kemudian apabila dia merasa lapar dan haus yang sangat dan mengkhawatirkan akan dirinya, ya, menghantarkan kepada kebinasaan, apakah boleh baginya berbuka? Ya, di syariat dalam keadaan ini dia berbuka. Ya, walaupun dia seorang yang mukim, sehat, yaitu sekadar menghilangkan kesulitannya, ya. Kemudian dia menahannya di sisa hari tersebut. Ini disunahkan. Ya, wala tulku bi aidikum ila tahluka. Ya, dan dia nanti qadha pada hari yang lain. Ini kalau memang lapar yang lapar yang sangat dan haus yang sangat. Ya, seperti itu. Ya, dia tahu bahwasanya akan menghantarkan dirinya kepada, ya, kebinasaan, itu akan malah tambah parah. Ya, maka dia boleh berbuka. Kemudian seorang anak perempuan balik, ya, dan berpengaruh, ya, puasa padanya karena lemah fisiknya. Kemudian dia berbuka di sebagian hari, maka apakah yang wajib atasnya? Sepanjang anak perempuan ini telah balik, ya, sebelum masuknya bulan Ramadan, ya, dengan ada tanda-tanda balik, yaitu seperti haid, maka puasa telah menjadi wajib baginya. Maka hari-hari yang dia tidak berpuasa karena tidak mampu disebabkan lemah fisiknya, maka tidak gugur kewajiban atasnya. Itu diganti pada hari yang lainnya. Kemudian hukum orang yang tidak mampu puasa karena telah lanjut usia atau sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka wajib baginya fidyah. Jadi fidyah itu kewajiban yang diwajibkan kepada seorang yang tidak mampu berpuasa, ya, karena telah lanjut usia atau sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya, itu ini, ya, itu adalah membayar fidyah. Kemudian seorang yang, ya, berubah akalnya, pikun, ya, seorang yang pikun karena usianya lanjut, apakah memberi makan pada orang miskin, yaitu fidyah, atau dipuasakan untuknya jika telah meninggal? Bisa dipahami kan ini, ya, permasalahannya. Memberi makan orang miskin adalah kewajiban orang yang tidak mampu berpuasa karena telah lanjut usia dan masih berakal. Itu belum pikun. Adapun jika telah hilang akalnya, yaitu pikun, maka gugur darinya kewajiban memberi makan
ya kepada orang miskin. Jadi memberi makan orang miskin adalah kewajiban bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena telah lanjut usia dan masih berakal, belum pikun. Tapi kalau sudah pikun berarti apa? Ya sudah, ya telah gugur kewajiban. Ya, sudah misalnya memang sudah enggak, ya bisa ketahui lah, ya seorang yang pikun, ya. Kemudian apakah orang yang tidak mampu berpuasa atau orang yang sakit sudah tidak diharapkan semua melakukan safar, apakah gugur kewajiban fidyah baginya? Ya, gugur dari mereka kewajiban fidyah karena uzur safar, ya, dan tidak mengqadha puasa karena tidak, ya, mampu berpuasa. Kemudian ketika masih muda tidak berpuasa. Kemudian dia ingin bertobat. Dia sudah tua, ya, dan tidak mampu berpuasa ternyata. Ya, ternyata ini, ya, berarti apa? Mudanya udah enggak puasa. Kemudian pas tua enggak mampu puasa karena sudah apa? Sudah tua renta. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Apabila engkau seorang sudah tidak mampu mengqadha karena terus-menerus dalam penyakit sakit kronis, maka wajib bagimu mengganti qadha dengan apa? Fidyah. Ya, fidyah yaitu memberi makan seorang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Berapa fidyahnya kemarin? Setengah sok, ya. Misalnya satu soknya 3 kilo, berarti setengahnya berapa? 1,5 kilo. Ya, itu kalau mau dibayar dengan bahan makanan atau bisa memberi makan, ya, kepada, ya, fakir miskin. Kemudian apakah telah mencukupi tertunaikan seorang yang berpuasa untuk orang yang tidak mampu berpuasa, ya, dan juga tidak mampu membayar fidyah, ya, sebagai ganti memberi makan orang miskin sedangkan orang tersebut masih hidup, ya. Adapun sholat, maka ijma kesepakatan ulama bahwasanya seorang tidak menyolatkan untuk orang lain sholat fardu, ya, juga tidak sholat sunnah, ya. Jadi kalau masih hidup orangnya tidak boleh dia apa? Digantikan. Nah, sholat itu tidak, ya, digantikan, ya, tidak pula yang sudah meninggal, ya. Begitu juga puasa untuk orang yang masih hidup, maka di sini apa? Tidak dianggap tertunaikan puasa dari orang lain, ya, maksudnya menggantikan di sini, ya, ketika seorang itu masih hidup, ya. Ini semua adalah, ya, menurut kesepakatan para ulama. Ini kalau orangnya masih hidup, puasa maupun sholat. Adapun orang itu meninggal dan punya hutang puasa, nah di sini apa? Ada terjadi perbedaan, ya, pendapat di antara para ulama. Ya, kemudian ulama telah bersepakat bahwasanya seorang tidak memuasakan orang lain selama orang itu masih hidup. Haruskah orang yang tidak mampu berpuasa memberikan makan setiap hari, ya, orang miskin yang berbeda? Ya, orang miskinnya yang dikasih itu, ya, berbeda, tidak harus. Bahkan, ya, tiap harinya misalnya memberikan kepada satu orang miskin yang sama itu sudah tertunaikan, ya, sudah tertunaikan, ya. Sebagaimana kita telah sampaikan bahwasanya memberikan makannya kapan? Ya, tentunya apa? Bukan di siang hari Ramadan, tapi di malamnya misalnya, ya, atau sahurnya, seperti itu. Kemudian jika sudah dikeluarkan fidyah, ya, karena dia mampu berpuasa, apakah tertunaikan puasanya oleh fidyah yang telah dikeluarkan? Ya, apabila seorang yang sakit tidak bisa diharapkan kesembuhan, ya, baik menurut kebiasaan, ya, atau diagnosis seorang dokter yang terpercaya, maka wajib baginya memberi makan apa tiap hari bagi seorang miskin. Ya, apabila telah dilakukan hal tersebut, kemudian ternyata apa? Allah Ta'ala Subhanahu wa taala menakdirkan dia sembuh setelahnya, maka tidak mengharuskannya berpuasa, ya, sebab dia telah membayar dengan memberi makan, ya, orang miskin, ya, karena kewajibannya sudah tertunaikan, dan apa yang dia telah lakukan dari memberi makan orang miskin sebagai pengganti puasa, ya, maka kewajibannya sudah tertunaikan, maka tidak wajib menyertakannya, ya, setelah lepas tanggungannya. Kemudian kapan fidyah itu dikeluarkan? Ya, adapun waktu memberikan, ya, fidyah ini, ya, kepada orang miskin ada pilihannya. Jika dia ingin mengeluarkan tiap hari, ya, ini juga apa? Bisa. Ya, jika dia ingin mengeluarkan setiap hari, di hari dia tidak berpuasa, ya, ini bisa. Jika dia ingin mengakhirkannya sampai terakhir, ya, sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Malik, ini juga bisa. Ya, sebagaimana athar yaitu apa? Ya, Anas, beliau tidak mampu berpuasa, kemudian beliau membuat apa? Semangkuk, ya, besar tharid, yaitu roti yang diremukkan dalam kuah daging, lalu mengundang 30 orang miskin dan mengenyangkan mereka.
Ini diakhirkan. Kemudian apakah boleh mengeluarkan fidyah sebelum Ramadan? Ya, fidyah tidak diserahkan sebelum Ramadan. Ya, karena fidyah sebabnya apa? Berbuka di bulan Ramadan. Maka dikeluarkan sebelum Ramadan tidak boleh. Jadi mengeluarkan fidyah itu bisa di awal atau pertengahan atau di akhir Ramadan, dan yang utama adalah di akhirnya. Ya, dan yang lebih utama lagi, ya, memberikan makan orang miskin di setiap harinya di hari yang dia berbuka. Ya, karena dia tidak tahu barangkali dia meninggal. Ya, maka bersegera menunaikan apa yang menjadi tanggungannya itu lebih Lebih bara'atu dhimmah. Ya, lebih menunjukkan lepas dari tanggungan. Kemudian hukum berpuasa, ya, berbuka puasa disebabkan ujian sekolah. Ya, ujian sekolah dan yang semisalnya bukanlah termasuk udzur yang membolehkan seorang itu berbuka puasa ya di siang Ramadan. Ujian sekolah kemudian lemas misalnya kan, karena nggak bisa nggarap soalnya, ya, maka ini bukan termasuk udzur, ya. Ya, jadi tidak boleh. Kadang orang tua malah ini, ya, biar nggak puasa karena lagi ujian, ya, tidak mentaati kedua orang tuanya dalam perkara yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Ini ada fatwa, ya, ada fatwa dari Lajnah Daimah. Kemudian apakah pekerjaan berat membolehkan seorang itu berbuka puasa? Ya, tidak boleh bagi mukallaf berbuka puasa di siang Ramadan hanya karena keadaannya sebagai pekerja. Ya, akan tapi jika dia menemui kesulitan yang besar yang memaksanya berbuka di waktu siang, maka dia berbuka. Itu sekadar menolak kesulitannya. Ya, kemudian dia menahan diri dari pembatal, ya, hingga tenggelamnya matahari, dan berbuka bersama orang-orang yang berpuasa, dan dia mengqadha hari di mana dia berbuka. Ya, ini adalah yang utamanya. Ya, kalau seorang itu memang kerja keras ternyata sampai ternyata pingsan, ya, maka dia bisa berbuka. Ya, dia bisa berbuka, kemudian disunahkan bahasanya menahan diri sampai berbuka sampai waktu berbuka, sampai tenggelamnya matahari. Ya, tetapi di sini Syekh Utsaimin yang aku pandang dalam masa ini, berbukanya dia karena pekerjaan, ya, hukumnya haram. Tidak boleh. Ya, maka apabila tidak memungkinkan mengumpulkan antara pekerjaan dan puasa, maka dia mengambil cuti di bulan Ramadan. Ya, sampai mudah baginya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya, karena puasa Ramadan itu adalah rukun dari rukun Islam, tidak boleh melanggarnya. Ini maksudnya di sini nasihat bagi orang yang bekerja berat di bulan Ramadan, maka hendaknya dia upayakan cuti, dan man taraka syai'an lillah, ya, awadahullah khairan minhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan padanya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganti yang lebih baik. Ya, maka ini supaya diperhatikan. Karena sebagian orang menganggap, wah, ini Ramadan gimana saya harus belikan baju lebaran, kemudian kalau enggak kerja ini dan itu, ya, kemudian akhirnya mengorbankan, ya, bahwasanya dia tidak berpuasa, atau bahkan orang-orang yang tidak berpuasa itu, ya, yang tidak ada rasa malunya, ya, kemudian menampakkan makan dan minum di tengah-tengah, ya, kebanyakan dari manusia, ya, sedang melaksanakan puasa, ya, puasa Ramadan. Ini, ya, termasuk hal yang, ya, memalukan, ya, ketika seorang yang menampakkan kemaksiatan yang yang besar di tengah bulan Ramadan, yaitu makan dan minum. Di sini ada. Tampak enggak? Di jalan tampak. Ya, kalau kita di sana, ya, tampak sekali. Ya, kayak di Jawa seperti itu, orang makan, ya, buka warung di tengah siang hari kayak sesuatu yang ya, yang biasa. Ya, ini adalah, ya, seharusnya kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur, ya, dalam hal ini, yaitu supaya menghormati, ya, kehormatan bulan Ramadan. Kemudian barang siapa yang menyangka bahasanya dirinya tidak mampu berpuasa, apakah boleh baginya berniat untuk berbuka sejak malam hari? Ya, maka di sini jawabannya para pekerja berat, ya, itu adalah termasuk mukallaf, ya, dan mereka tidaklah masuk dalam kategori orang sakit, kan bukan orang sakit kan, juga bukan musafir. Maka wajib bagi mereka berniat dari malam bahasanya mereka akan berpuasa besok hari. Barang siapa di antara mereka terpaksa berbuka di siang hari, ya, maka boleh baginya, ya, berbuka sekadar menghilangkan kesulitannya. Ya, dan yang tidak mengalami kesulitan maka wajib meneruskan puasa. Ya, karena ini adalah merupakan,
yang dikehendaki oleh ya syariat ya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ya, sekali lagi tadi nasihatnya ya Syekh Ibnu Utsaimin ya diperhatikan ya seorang yang memiliki pekerjaan yang berat. Kemudian hukum berbuka karena memanen buah-buahan ya di sini apa? Memungkinkan palingnya untuk mengatur waktu kerja ya pada perkebunan mereka dan memanennya di waktu yang sejuk atau misalnya apa? Ya, di waktu malam hari ya supaya apa? Siangnya tidak kecapean ya karena kemuliaan ya bulan Ramadan dan juga wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya apa? Jalan keluar. Kemudian apakah boleh berbuka ya bagi orang ya pegawai ini kalau di kita Satpol PP ya. Tidak boleh memutus wajib ya puasa wajib tanpa udzur sakit atau safar. Melainkan orang yang dikhawatirkan akan membahayakan dirinya atau dia butuh berkah untuk menyelamatkan ya jiwa yang maksum ya dari kebinasaan yang terhentikan kebersihan penyelamatannya melainkan dengan berbuka. Ya, misalnya apa seorang mau menyelamatkan seorang yang sedang tenggelam. Ya, ada penjaga pantai yang apa? Menyelamatkan itu ternyata apa? Ya, dia memang susah sekali kecuali harus yaitu misalnya apa? Ya, akhirnya membatalkan puasanya, yaitu tadi ya yang mengharuskan seorang itu berbuka misalnya. Kesimpulannya bahwasanya wajib berbuka untuk menyelamatkan jiwa yang maksum terjaga. Yang maksum artinya yang terjaga. Jika penyelamatannya tidak berhasil melainkan dengan berbuka. Ya. Kemudian apa? Yang benar bahwasanya wajib baginya mengqadha, tidak harus disertai kafarah. Ya, ini kalau memang ya di suatu tugas yang memang apa atau pas adanya apa? Kebakaran yang dahsyat, yang sangat ya, kemudian panasan, kemudian juga yang tim penolongnya apa? Kesusahan, kehausan yang sangat. Intinya itu tadi sebagaimana yang telah ditentukan. Kemudian bolehnya meninggalkan puasa karena pekerjaan di bidang olahraga seperti permainan sepak bola, ya kembali lagi tidak boleh ya meninggalkan ya olahraga ya meninggalkan puasa walaupun dia apa pemain ya sepak bola atau yang semisalnya karena itu bukan termasuk hukum apa bukan termasuk udzur syariat ya bukan termasuk udzur syariat bahkan ya sebagian udah berapa kali ya setiap Ramadan malah apa ada pertandingan bola ya ada tontonan ini memang mereka begitu ya orang-orang kafir ya pengen menjauhkan kaum muslimin dari ya agamanya baik itu dengan bola baik itu dengan sinetron ya baik itu dengan ya guyonan dan yang semisalnya. Kemudian siapakah yang diharamkan padanya puasa? Ya, diharamkan puasa bagi wanita haid dan nifas. Orang yang sakit ya dan musafir jika hal itu menelantarkannya kepada ya kebinasaan atau menambah parah sakitnya. Kemudian jika wanita suci sebelum fajar, apakah mengharuskannya berpuasa? Ya, jika wanita suci sebelum fajar, maka wajib baginya berpuasa. Ya, tidak mengapa mengakhirkan mandi sucinya sampai terbitnya fajar subuh. Jadi pahami kan ini kan? Akan tapi tidak boleh baginya mengakhirkannya sampai terbitnya matahari karena dia kan harus sholat subuh. Ya. Dan wajib bagi laki-laki bersegera dalam hal itu yaitu mandi. Ya, mandi junub misalnya dalam keadaan junub ketika paginya. Ya, sehingga dia bisa mendapati sholat subuh dalam berjamaah. Kemudian apabila seorang wanita suci langsung setelah fajar subuh, ya, setelah fajar subuh, apakah dia berpuasa? Ya, jika darah berhenti itu tepat terbit fajar atau sebelum saatnya, maka sahih puasanya. Maksudnya apa? Ya, tinggal belum fajarnya apa? Misalnya adanya memang agak maju. Ya, kemudian telah suci, maka sah puasanya di sini. Ya, tertunaikan kewajibannya walaupun dia belum mandi. Ya, kemudian apa? Ya, dia mandi nanti setelah sholat subuh. Adapun jika belum berhenti darahnya melainkan setelah jelas waktu subuh, ya ternyata apa? Setelah waktu subuh itu datang kemudian baru bersih, ya tidak apa? Ya tidak tertunaikan kewajibannya, maka dia mengqadha ke puasa Ramadannya. Kemudian keluar darinya darah sedangkan dia hamil, kemudian dia meneruskan puasa dan salatnya. Apakah benar yang dilakukannya? Darah yang keluar dari wanita hamil ya termasuk darah apa? Fasid. Ya tidak dianggap sungguh dia telah bertindak benar dengan meneruskan puasa dan salatnya. Berarti ini apa?
ya darah yang keluar ya belum mendekati waktu melahirkan. Ya. Ya ini namanya darah istihadah. Ya namanya darah istihadah, maka tetap dia berpuasa. Kemudian jika seorang hamil mengalami keguguran, apakah ya gugur darinya puasa dan sholat? Ya mengalami keguguran. Apabila janin yang dikeluarkan ya itu sudah berbentuk penciptaan manusia, ya seperti tangan, kaki, ya dan misalnya, maka dia menunggu ya selama masa nifasnya sampai dia suci. Ya, atau nanti disempurnakan selama 40 hari. Kemudian dia mandi sholat dan mengganti puasa di hari yang dia tinggalkan, yaitu ketika dia apa? Nifas. Ya, ketika dia nifas. Ini kalau yang dikeluarkan sudah apa? Berbentuk bentuk. Ya, ada kaki, ada tangan dan semisalnya. Kemudian apabila belum tampak penciptaan manusia, maka puasanya sah. Ya. Darah yang keluar adalah darah fasid. Ya, dia kerjakan sholat ya dan berwudu setiap kali sholat hingga apa? Hingga datang kebiasaan haidnya. Kalau nanti datang kebiasaan haidnya berarti apa? Ya dia berhenti dari puasa dan ya dan sholat. Kita cukupkan di sini. Ternyata nggak selesai juga. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.